Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafira Arvinda dengan nomor registrasi 2415160552. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Jeng Okjon selaku dosen pembimbing 1 saya, kemudian kepada Bapak Indro Murdi Suroso selaku dosen pembimbing 2. Terima kasih juga saya ucapkan kepada dosen penguji dan teman-teman yang sudah hadir dalam seminar online di WhatsApp Group ini. Izinkan saya hari ini untuk menyajikan hasil laporan seminar penciptaan karya seni rupa saya dengan judul Agoni dalam karya seni instalasi. Masuk ke latar belakang, pemilihan judul dilatar belakangi dari perasaan menderita yang dialami oleh perupa. Jadi, menurut perupa, penderitaan adalah hal yang tidak dapat dihindari oleh manusia dalam menjalani kehidupan. Dan penderitaan itu ada bukan untuk disesali, bahkan penderitaan itu adalah sebuah proses yang harus dilewati oleh seorang individu untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Pada perkembangan ide penciptaan, memang perupa tertarik terhadap hal-hal yang terkait mengenai psikologi, karena menurut perupa aspek psikologi itu adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pada pos penciptaan, aspek konseptual, sumber inspirasi dalam penciptaan karya yaitu tadi perasaan menderita yang dialami oleh perupa, yang nantinya karya ini akan menampilkan ekspresi dari perupa dan partisipan yang perupa libatkan untuk membagikan pengalaman dari perasaan penderitaan. Visual yang akan ditampilkan yaitu karya dengan menampilkan ruang yang minim pencahayaan dengan media utamanya yaitu cermin. Kemudian aspek operasional yaitu perupa menggunakan teknik scraping, mirror, dan transferring foto pada cermin dan media utamanya, dan nanti juga akan ada lampu LED strip dan cerita yang dibagikan dan ditampilkan melalui LED running text. Tujuan penciptaan perupa yaitu mengekspresikan perasaan perupa dan perasaan partisipan yang sudah perupa libatkan untuk membagikan pengalamannya pada karya ini. Kemudian perupa akan memvisualisasikan cermin sebagai media utama dengan tujuan juga nanti cermin itu akan menampilkan foto-foto dari perupa dan partisipan. Foto-foto tersebut merupakan memori penderitaan yang mereka pernah alami. Dan selanjutnya karya seni instalasi dibuat melalui teknik scraping mirror dan transferring foto. Kemudian masuk ke manfaat bagi perupa sendiri yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan program seni rupa, kemudian juga sebagai ekspresi dari perasaan pengalaman pribadi perupa. Selanjutnya untuk institusi pendidikan seni rupa menambah informasi untuk referensi mahasiswa, dan kemudian membantu juga untuk manusia memahami emosi untuk menyesuaikan diri dalam berhubungan antara individu. Kemudian manfaat untuk masyarakat pertama yaitu agar masyarakat paham akan karya seni instalasi, dan kemudian masyarakat agar bisa mengetahui visualisasi dari konsep yang nantinya juga tujuan dari karya ini pun adalah membagikan pengalaman menderita antara perupa dan partisipan yang terlibat, dan nantinya perupa harap agar karya ini juga bisa menjadi motivasi terhadap masyarakat yang mengalami penderitaan yang serupa. Kemudian dalam tinjauan pustaka perupa mengkaji 2 penulisan yaitu dengan judul Seni Instalasi dengan tema depresi oleh Zalfa Robi Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2015, dan kemudian kedua yaitu Pengaruh Emosi Terhadap Memori oleh Martono dan Diki dari Universitas Gajah Mada tahun 2015. Yang pada tulisan yang pertama yaitu bagaimana perupa belajar bagaimana tema depresi dapat dituangkan dalam sebuah karya seni instalasi. Kemudian pada penulisan yang kedua, perupa belajar bagaimana emosi memang dapat mempengaruhi memori seseorang, yang nantinya juga karya yang akan perupa buat merupakan penderitaan yang dihasilkan oleh memori dari partisipan dan perupa. Referensi praktik, perupa memiliki 3 seniman. Pertama FX Harsono, kedua Ajeng Martia, dan ketiga Puri Vidini. Ketiga-tiganya saling berhubungan. Pada efek Harsono, perupa sangat tertarik terhadap operasionalnya, yaitu penggunaan ruang dengan cahaya minim dan penggunaan LED running text saat membagikan cerita. Kemudian Ajeng Martia, yaitu perupa tertarik terhadap konsepnya, bagaimana Ajeng tertarik terhadap ide-ide penciptaan
yang temanya yaitu refleksi diri dan perasaan-perasaan yang pernah dialami oleh manusia. Kemudian selanjutnya Puri Vidini itu adalah seniman yang menggunakan media utamanya cermin. Jadi di sana Purba banyak belajar bagaimana tekniknya dan kemudian konsep cermin itu sebagai alat untuk mengenali diri seseorang dan pribadi seseorang. Kemudian pada kerangka teori, Purba mengkaji dua teori, yaitu agoni dan seni instalasi. Dengan agoni itu ada 3, yaitu The Birth of Tragedy, kemudian tahap cermin, dan terakhir estetika sublim. Dan pada seni instalasi ada 2, yang pertama levels of interactivity dan kedua adalah estetika postmodern. Pada agoni itu, pengertian agoni sendiri itu adalah penderitaan menurut kamus Merriam-Webster Dictionary itu penderitaan, dan menurut teori The Birth of Tragedy juga dijelaskan bagaimana memang manusia itu memiliki sisi gelapnya sendiri. Jadi ada sisi gelap dan sisi terang, dan sisi gelap itu memang ada dalam diri manusia dan itu bukan suatu hal yang harus dihindari atau disesali. Bahkan dengan adanya penderitaan dapat membuat manusia menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kemudian pada estetika sublim juga dijelaskan bagaimana tentang ketakterhinggaan, kepedihan, kekelaman, kesunyian yang dijelaskan oleh teorinya Edmund Burke. Seni instalasi, kemudian masuk ke seni instalasi yaitu yang teori levels of interactivity dari Pablo Helguera. Itu menjelaskan bahwa ada teori mengenai participatory teori itu, dan karya Purba masuk ke dalam creative participation, yang artinya partisipan diminta untuk membuat atau menuangkan idenya mereka, yang tadi mereka membagikan foto-fotonya dan pengalaman pribadinya, yang konsepnya dan arahannya dibuat oleh senimannya yaitu Purba sendiri. Masuk ke estetika postmodern karena karya yang ditampilkan Purba merupakan karya yang bebas, yang tidak menghiraukan sekat-sekat seni rupa, yang medianya bukan media yang biasa digunakan dalam berkarya, dan juga adanya pengembangan hal internal menyangkut situasi-situasi yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian masuk ke kerangka berpikir, tadi sudah dijelaskan mengenai faktor internalnya dengan judulnya. Kemudian masuk ke interest bentuknya yaitu figuratif, karena Purba banyak menampilkan foto-foto figur yang dikirim oleh partisipan. Kemudian interest seninya reflektif, karena memang karya seni ini juga merupakan refleksi diri untuk mengenali diri lebih dalam lagi. Kemudian juga interest estetik yang Purba pilih yaitu postmodern, yang tadi sudah dijelaskan dalam kajian teori seni instalasi. Kemudian subject matternya yaitu pertama ada penderitaan, kedua memori, dan ketiga reflektif. Visualnya menampilkan unsur dan prinsip rupa, yaitu unsur ada titik, garis, bidang, bentuk, tekstur, warna, dan ruang, dan prinsipnya ada kesatuan, irama, gradasi, proporsi, komposisi, dan keseimbangan. Masuk ke operasional, jadi tahap pertamanya itu persiapan alat dan bahan. Alat dan bahannya banyak, terdapat nanti di PowerPoint. Yang paling utama yaitu alatnya yaitu bahannya yaitu paint remover dan HCl. Masuk ke pelaksanaan, pertama yaitu pengumpulan data. Jadi Purba melakukan riset data, yaitu Purba mengajak partisipan untuk dapat berpartisipasi membagikan pengalaman penderitaannya melalui cerita singkat dan foto. Kemudian setelah itu Purba melakukan sketsa bagaimana karya akan dibuat, dan kemudian dimasuk ke layout design. Purba menentukan ukuran, bagaimana aplikasi warnanya, pencahayaan. Kemudian Purba melakukan eksplorasi media, jadi bagaimana teknik yang lebih sesuai. Teknik transfer foto juga Purba menggunakan 2, yaitu transfer foto menggunakan kertas dan menggunakan stiker transparan, dan untuk hasil lebih bagus yang stiker transparan. Kemudian setelah transfer foto, Purba juga mengaplikasikan resin, nanti akan dijelaskan juga. Kemudian pada tahap akhir yaitu penggunaan frame dan penggunaan lampu LED serta running text. Selanjutnya kegiatan magang, Purba melakukan magang
kepada seniman Ajeng Martia Saputri yang merupakan salah satu referensi Prupa dalam praktik. Kegiatan magang dilaksanakan 1-27 Desember 2019. Setelah mengalami kegiatan magang, Prupa mengalami perkembangan dalam segi konsep visual maupun operasional. Dari segi konsep yang tadinya karya itu merupakan ekspresi diri Prupa saja, kemudian Prupa akhirnya mau melibatkan partisipan untuk membagikan pengalamannya. Selanjutnya pada visual juga Prupa akhirnya menggunakan foto-foto, karena memang foto itu menjelaskan cerita penderitaan baik dari Prupa maupun partisipan. Terakhir operasionalnya Prupa karena menggunakan teknik transfer foto, jadi menggunakan treatmentnya, menggunakan scrapingnya tadi menggunakan paint remover dan sikat kawat. Kemudian setelah itu paint remover sudah selesai, masuk ke tahap HCl. HCl itu adalah cairan kimia yang membuat cermin itu menjadi transparan, yang kemudian nanti bisa ditransfer menggunakan kertas ataupun stiker transparan. Kemudian finishingnya yaitu menggunakan resin. Jadi beberapa cermin berupa lapisi resin yang nanti akan menampilkan efek blur yang nanti akan dijelaskan pada konsep karya. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang karya eksplorasi 1, 2, 3, dan karya jadi yang akan nanti Prupa tampilkan dalam video ini. Karya eksplorasi pertama yaitu dengan judul Pieces of Mind. Karya terdiri dari 6 cermin. Dalam karya ini Prupa menggunakan metode transfer foto menggunakan kertas dan cairan DF74. Dan terdapat 2 cermin yang pada sisi belakangnya menggunakan spray paint berwarna hitam dan pada sisi depan menggunakan stencil stiker. Cerita ini berisikan tentang kata-kata yang mendeskripsikan bagaimana pikiran dan perasaan yang dijalani Prupa dalam kehidupan, yaitu perasaan menderita. Berikutnya karya eksplorasi 2 dengan judul Trapped by Memories. Karya ini keseluruhan berukuran 60 x 65 cm. Cermin yang diberikan frame, tekniknya menggunakan scraping mirror dan transfer foto, namun transfer fotonya menggunakan stiker transparan. Dan juga terdapat spray paint hitam dan stencil stiker untuk penulisan tipografi. Kemudian eksplorasi 2 Prupa sudah menggunakan eksplorasi pencahayaan. Pada cermin yang di tengah Prupa menggunakan lampu LED strip berwarna merah. Pada karya ini menceritakan tentang memori-memori keluarga yang dialami Prupa. Momen-momen yang diabadikan lewat foto menjadikan Prupa terperangkap oleh memori tersebut. Pada karya eksplorasi 3, yaitu dengan judul The Way Out of Darkness. Karya ini berukuran 250 cm dengan tingginya 60 cm dan jaraknya itu 65 cm. Teknik yang digunakan tetap pada scraping mirror, menggunakan stiker transparan juga. Kemudian yang membedakan adalah cermin di sini sudah dibentuk huruf. Jadi tipografinya bukan lagi menggunakan stencil stiker, namun menggunakan media utama tersebut yaitu cermin. Terdapat juga penggunaan lampu LED strip berwarna biru dan merah. Untuk pendisplayannya sendiri, karya ini digantung. Jaraknya berbeda-beda. Dan karya ini berceritakan tentang bagaimana manusia itu pasti memiliki penderitaan dari perspektifnya masing-masing. Dan yang harus dilakukan kita sebagai manusia adalah survive, yaitu bertahan dari segala masalah yang menimpa setiap manusia. Pada karya eksplorasi 3, Prupa sudah melibatkan partisipan untuk membagikan foto dan ceritanya, membagikan perasaan-perasaan menderita yang pernah dijalaninya selama bertahan hidup. Dan lewat karya ini, Prupa mengajak partisipan untuk bangkit dan bisa bertahan atas perasaan-perasaan menderita yang pernah dijalaninya. Karya terakhir yaitu karya jadi dengan judul Suffered, Survived, Learned. Karya ini berbentuk ruang dengan ukuran 250 x 244 x 122 cm. Teknik yang digunakan scraping mirror menggunakan transparan stiker. Di sini karya melibatkan partisipan, yaitu yang membagikan foto dan ceritanya
di dalam karya ini. Cerita ditampilkan melalui LED running text, dan kemudian foto ditampilkan di cermin yang diposisikan di bagian tengah. Cermin yang tengah yang center sebagai kontras itu menggunakan spray paint, dan di belakangnya terdapat lampu LED strip. Karya ini berisikan tentang penderitaan yang dialami perupa dan partisipan, dan lewat karya ini perupa mengajak teman, keluarga untuk berbagi cerita kehidupan, untuk membuka perasaan sedih, kecewa, ataupun menderita yang sedang dirasakan. Karena memang perupa percaya seluruh cerita itu penting untuk dibagikan, karena hidup tidak selalu tentang kebahagiaan. Cerita kesedihan dan penderitaan pun memang dijalani dalam keseharian, dan yang harus disadarkan bahwa lewat penderitaan adalah proses yang akan membuat kita sebagai manusia menjadi manusia yang lebih kuat dan lebih baik lagi. Jadi pada terakhir kesimpulan yaitu perupa berhasil merealisasikan antara yang direncanakan dengan yang dipraktikkan, baik dari segi konseptual, visual, maupun operasional. Dari tahap-tahap perkembangan dari karya eksplorasi 1 sampai pada karya jadi pun juga mengalami perkembangan. Namun yang masih kurang adalah harapan perupa bahwa karya jadi dapat melibatkan partisipan untuk melihat langsung karyanya tidak bisa terlaksana dikarenakan kondisi yang masih belum kondusif. Tapi dari keseluruhan tersebut, seluruh aspek visual, konseptual maupun operasional sudah perupa jalankan dengan konsep ide penciptaan karya, yaitu membagikan ekspresi penderitaan dari perupa dan partisipan, visual yaitu menampilkan karya seni instalasi dengan ruangan dan pencahayaan yang minim, penggunaan cermin sebagai media utama, dan penggunaan LED running text. Pada aspek operasional juga perupa menggunakan keseluruhan alat dan bahan dengan metode scraping mirror dan transferring foto. Baik, cukup sekian dari perupa. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.